Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya di sana. Nah, teacher akan mengajarkan mata pelajaran prakarya untuk kelas 9. Baiklah, langsung saja. Mari kita mulai pembelajarannya. Nah, buka buku kalian di bab 1 kerajinan bahan keras. Tujuan dari pembelajaran mengenai kerajinan bahan keras adalah kalian diharapkan bisa menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kalian dapat memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang keempat, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa etis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 7. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya bisa berupa teknik ukir, teknik anyam, teknik potong sambung, dan teknik lukis, dan berbagai teknik lainnya. Kesesuaian dengan desain dan jenis bahan yang digunakan perlu menjadi perhatian, karena bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, kalian harus memperhatikan antara kesesuaian bahan dengan desain. Kalian harus memahami sifat dan karakteristik yang berbeda-beda antara bahan yang satu dengan bahan yang lain, antara teknik yang satu dengan teknik yang lain. Adakah produk kerajinan bahan keras yang ada di sekitarmu, di sekolah, di rumah, atau di suatu tempat di daerahmu? Cobalah amati lebih jauh lagi agar pengetahuanmu semakin berkembang. Yang A, prinsip kerajinan bahan keras. Pengetahuan alat dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk suatu karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap perajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan yang kreatif. Karena sesungguhnya pembuatan peralatan dan bahan terutama bahan keras alam dan buatan merupakan pekerjaan manual dengan teknologi sederhana dan tidak mudah untuk diterapkan sebagai kelangsungan gaya tradisional. Perubahan-perubahan efisiensi dan praktis yang terjadi semua karena adanya permintaan pasar. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi yang pertama itu keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan sudah kamu pelajari sejak semester kelas 7, yaitu dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan yang diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar.
Seorang perajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Nah, di keunikan bahan kerajinan ini itu disesuaikan dengan kreasi perajinnya. Jadi, jika seorang perajin ini tekun dan memiliki kreasi yang baik, maka hasil kerajinannya atau produk kerajinannya dapat dinikmati banyak orang dan memiliki nilai jual yang mungkin saja bisa bernilai jual tinggi. Beragam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan seperti bahan lunak, bahan limbah, dan yang sekarang dipelajari yaitu bahan keras. Beragam pula teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan, juga sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produksi kerajinan. Kita harus mengenal berbagai teknik dan alat yang digunakan sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Kekayaan bahan dan alat produksi yang ini membuat hasil produk kerajinan Indonesia menjadi sangat bervariasi. Kita perlu mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa terhadap bangsa ini. Nah, kita juga harus menyesuaikan teknik dengan bahan agar pengerjaannya bisa lebih cepat. Jadi kita harus memahami dulu bagaimana tekniknya dan apa bahan dan alat yang digunakan, jadi agar mempermudah proses pengerjaannya. Nomor 2, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyak bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta rasa. Jadi, kerajinan itu dimulakan dari gagasan ataupun ide manusia, kemudian ditindak melalui cipta karsa. Nah, dia pertama sekali muncul ide, kemudian setelah muncul ide dia juga melaksanakan idenya dan menciptakan karyanya. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh pencipta kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilah sebagai berikut. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Yang keempat, produk dengan nilai prestis atau wibawa. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, di halaman 9, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak lepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Nah, di bawah ini akan dijelaskan faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum kita melakukan perancangan. Yang pertama itu faktor teknis. Apa saja yang masuk dalam faktor teknis? Yang pertama adalah metode produksi yang handal. Yang kedua, penerapan daya mesin atau manual dan tingkat kemahiran sumber daya manusia. Sekarang kita masuk ya faktor yang kedua, yaitu faktor ekonomis. Apa saja yang masuk ke dalam faktor ekonomis? Yang pertama adalah pemasaran yang tahan persaingan. Yang kedua, sistem pemasokan atau distribusi. Yang ketiga, kebijakan penciptaan atau hak cipta. Yang keempat, nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan dan alat
serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Nah, selain faktor teknis, kita juga harus memperhatikan faktor ekonomisnya, seperti kemudahan seperti kemudahan dalam mendapatkan suku cadang, harus memperhatikan selera masyarakat juga, dan kita juga harus mendaftarkan produk kita agar memiliki hak cipta. Dan tak lupa juga sistem pemasakan atau distribusi yang lancar agar pemasaran dapat tahan dan dapat bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Nah, yang ketiga itu faktor ergonomis. Apa saja yang masuk ke faktor ergonomis? Itu adalah yang pertama kenyamanan, yang dua keamanan, yang ketiga kesesuaian, yang keempat kepraktisan. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang keempat, yaitu faktor sains dan teknologi. Yang pertama itu terdapat unsur kebaruan atau temuan baru. Jadi kita perlu menginovasi atau memodifikasi produk-produk kita agar lebih mutakhir. Nah, atau lebih canggih atau lebih terbaru. Yang kedua, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi agar kita tidak ketinggalan zaman dan tidak kalah dengan produk-produk yang lainnya. Nah, yang kelima itu faktor estetika. Yang pertama itu menampilkan bentuk keindahan. Yang kedua, memiliki daya pikat. Yang ketiga, terjadi keserasian. Yang keempat, penggarapan yang rinci dan detail. Yang kelima itu perupaan atau pewarnaan. Yang keenam itu kesan atau gugahan yang ditampilkan. Nah, kalau faktor estetika ini itu faktor keindahannya. Jadi produk yang kita buat itu harus kita sesuaikan. Jangan cuma hanya dia oke di faktor teknis, ekonomis, ergonomis, sains dan teknologi, dia juga harus oke di faktor estetikanya atau faktor keindahannya. Nah, yang terakhir itu adalah faktor kondisi lingkungan. Yang pertama itu adalah nilai budaya. Yang kedua itu kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Nah, kita juga harus memikirkan nilai budaya atau kondisi lingkungan atau wilayah setempat-tempat kita memasarkan produk kita. Jadi harus sesuai dan harus pada tempatnya. Pengetahuan dan wawasan yang telah kamu peroleh mengenai bahan dan proses dalam berkarya kerajinan yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian dilengkapi dengan pengetahuan dalam perancangan produk, maka akan dapat menghasilkan penciptaan karya yang lebih berkualitas. Apa yang telah menjadi pengalaman hidup tentunya merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan maupun dilupakan begitu saja. Tingkatkanlah pemahamanmu untuk melakukan penciptaan produk kerajinan bahan keras alam dan buatan. Perajin bahan keras alam meski produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, namun keberadaannya semakin menipis atau semakin lama semakin sedikit orang yang mau menjadi perajin bahan keras alam. Hal ini dikarenakan bahan alam lebih sulit untuk didapat, sementara bahan keras buatan lebih dapat berkembang, mengingat daya jualnya yang tinggi dikarenakan lebih praktis dan ekonomis. Tentunya, jika dipelajari dengan baik, maka akan dapat dihasilkan pekarya baru yang dapat meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Sekarang kita masuk yang ke bagian B, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Buka buku kamu halaman 12. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam proses pembuatan produk kerajinan terbagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu,
rotan, dan sebagainya. Kerajinan yang terbuat dari bahan keras memiliki kecenderungan kuat dan tahan lama, bahkan bertahun-tahun lamanya. Apalagi jika dirawat dengan baik, kualitasnya tidak berubah seperti pada awalnya. Kebanyakan orang memiliki benda keras untuk produk fungsional yang membutuhkan penggunaan waktu dalam jangka panjang. Tentunya, nilai produk kerajinan bahan keras juga mengikuti kualitasnya. Nah, yang kedua itu bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Kaleng berasal dari logam besi tipis yang dilapisi timah. Sifatnya ringan tapi kuat. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Nah, sekarang kita ke halaman 14. Keragaman bahan keras tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Di bawah ini merupakan ciri-ciri bahan keras, yaitu yang pertama itu ciri-ciri bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan yang berasal dari sumber daya alam hutan, bumi, dan laut yang bersifat keras. Apa saja itu? Yang pertama adalah kayu. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, di antaranya mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Memiliki lingkaran tahun, tahan lama, dan dapat dibentuk dengan diukir. Yang keempat, ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia, ada pula yang berat seperti jati. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Nah, yang kedua, bambu. Batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Yang kedua, memiliki rongga ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik. Terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Nah, yang terakhir itu dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Nah, sekarang kita masuk ke C. Rotan. Batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 cm. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dari dalam rotan. Yang ketiga, memiliki ruas batang namun lebih samar dibandingkan bambu. Yang keempat, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Yang kelima, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun berbentuk utuhan. Yang terakhir, rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Nah, itulah dia bahan keras alam. Sekarang kita masuk ke bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan yang bersifat keras. Yang pertama adalah kaca. Kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm, tergantung pada kebutuhan. Yang ketiga, permukaannya licin dan kilat. Jika dilukis,
harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Yang B, logam. Logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga ada yang berwarna perak keabu-abuan. Jadi warna dari logam ini ada banyak ya. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Untuk yang bagian C sampai E akan teacher jelaskan pada video dan pertemuan berikutnya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh teacher di japri lewat WA ya. Terima kasih.